Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam. Saya dari kampus IDN. Hari ini saya bakal ngajarin kalian kita bakal belajar bareng bikin to-do list application. Oke. Sebelumnya nih kita lihat dulu ya, gimana sih aplikasi jadinya nih to-do list application tuh. Kita lihat. Tuh, jadi di sini kalian bisa menampilkan apa yang kalian pengen list di sini. Terus juga kalian bisa add fragmentnya di sini, tambah. Kalian masukin title-nya, misalkan kalian to do list hari ini pengen ke mana ya, Puncak misalkan. Nah, di sini juga kalian bisa milih high priority, medium priority, prioritasnya penting banget apa enggak, misalkan enggak nih warna kuning gitu kan. Terus kalian nulis di sini misalkan Puncak, pengen ke Puncak sama teman-teman. Nah, di sini kalian bisa checklist, juga kalian bisa nih back. Nah, bisa checklist, bisa back tuh, nanti muncul di sini Puncak 2 kali ya. Terus kalian bisa juga search. Misalkan pengen ke pantai, search pantai ada dia. Terus juga kalian bisa sort by itu kayak mengurutkan, kayak dari yang tertinggi tuh, yang merah duluan ya high priority sampai yang low priority. Atau juga kalian bisa delete all, misalkan ini ngeri nih kalau delete all nih kayak gini-gini. Oke, kita langsung aja ya masuk ke codingannya. Yang pertama kita bikin dulu Gradle-nya nih. Gradle kita buka build Gradle module app. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Kalian yang harus kalian tambahin tuh plugin Kotlin Cap sama Android X Navigation Save Arc. Nah, compile SDK-nya 30, build tool version-nya 30.2. Nah, ingat ya, minimal SDK versionnya 26 ya, karena emang di bawah 26 itu banyak bener yang kurang support untuk bikin to-do list. Oke. Oke, habis itu ini build features-nya sama compile option sama Kotlin options ini penting banget ya, karena kemarin saya juga bikin view model nggak ada Kotlin options-nya, jadi jadi error, dia nggak kebaca. Makanya ternyata setelah saya search di YouTube, kita butuh yang namanya Kotlin options. Nah, habis itu dependencies. Nah, ini dependencies yang default dari codingannya. Habis itu kita tambah-tambahin nih navigation component, room component, life cycle component, Kotlin component, data binding sama recycler view animator. Oke. Navigation component ini mirip seperti kayak intent sama fragment ya, tapi sedikit lebih kompleks gitu. Oke. Habis itu kita bikin build Gradle project to do app. Nah, samain kayak build Gradle yang kalian sedang codingin ya. Kotlin versionnya 1.410, navigation version ini penting, navigation version, repositories, dependencies, semuanya. Nah, ini juga nih Android X Navigation Save Arcs nih, penting banget sumpah. Oke, habis itu kita bikin Gradle properties. Samain juga. Oke, habis itu langsung ya kita ke layout. Kita ke activity main XML dulu. Tungguin ya. Nah, di activity main XML itu yang dibutuhin cuman fragment. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat tampilannya kayak gini dia. Kayak recycler view ya. Nah, tapi ini fragment dia. Navigation host fragment. Oke, habis itu kita ke fragment add.
fragment XML. Nah, kalau tampilannya kita lihat kayak gini ya. Kita bikin add fragment to title, high priority sama description. Nah, kalau codingannya kayak gini dia. Constraint layout, match parent, padding 24, DP, konteksnya fragment, add itu fragment. Kita bikin edit text yang pertama buat title. Nah, di sini. Oke. Yang kedua kita bikin spinner. Spinner tuh jadi biar kita bisa kayak high priority, medium priority, low priority kayak gitu-gitulah. Kalau kita klik bisa banyak inian, bisa banyak text view gitu. Habis itu kita bikin edit text lagi buat description. Nah, edit text ini tapi pakainya input type-nya text multiline. Text multiline itu yang jadi dia bisa banyak itunya, apa namanya, kolomnya, lubangnya lagi kotaknya gitu. Kalau title kan tadi cuma satu doang. Kalau description ini karena kita pakai text multiline jadinya panjang. Oke, habis itu kita ke fragment list XML. Nah, fragment list XML itu, nah ini yang ada gambarnya kalau kosong. Ini saya invisiblein sih ininya gambarnya. Ntar lu ya dari atas dah. Nah, dari atas dah ya. Image view-nya kita ini dulu dah, kita hilangin visibility-nya. Invisible lah. Control X. Sama di text view-nya juga visibility-nya kita cut dulu. Oke. Kita bikinnya layout ya, bukan constraint layout tapi langsung layout biar kita bisa masukin data di sini. Datanya ini M-shared view model biar bisa dikodingin. Habis itu baru constraint layout di sini. Habis itu kita bikin recycler view. Recycler view ini tujuannya buat ngelist nanti fragment-fragment yang pengen kita masukin nanti di layoutnya. Habis itu material floating action button masukin juga. Image view ini buat kayak ini nih, buat error. Mana image view-nya nih? Nah, ini dia. Kalau misalkan empty database maka dia bakal muncul kayak ginian. Terus di text view juga, text view-nya di sini tulisannya no data ya kan. Codingannya kalau misalkan bakal ada fragmennya dia nggak bakal muncul, tapi kalau misalkan nggak ada fragmennya dia bakal muncul. Nah, habis kita ke fragment update. Fragment update itu mirip-mirip kayak add fragment karena emang ya sama lah. Cuman bedanya kalau misalkan dia itu di sini nih saya tunjukin ya. Nah, ke to do add. Ini misalnya kita klik puncak. Nah, habis itu nih update nih namanya nih, update fragment. Mirip-mirip kan sama add fragment. Nah, tinggal kita save di sini. Oke, kayak gitu ya. Nah, layout data, constraint layout, edit text penting. Buat title-nya, spinner-nya juga penting. Terus habis itu edit text buat description. Nah, udah. Habis itu ke fragment update udah. Sekarang ke row layout. Nah, row layout ini buat fragment itu sendiri ya kan. Tapi nanti bakal kita codingin biar dia kayak gini nih. Kecil-kecil begini. Nanti penting sekarang kita bikin layoutnya dulu. Nah, ada layout data, constraint layout di sini. Nah, ada card view juga. Card view biar apa sih, nanti dah gampang dicari. Text view buat title, text view buat description. Sama di sini kalau nggak salah ada merah-merah. Nah, di sini merah-merah ini nih. Nah, card view-nya tuh merah ya. Card view itu berarti yang bulat-bulat dia modelnya. Oke. Nah, sekarang kita ke menu layoutnya ya. Add fragment menu XML. Oh, dia cuma tombol checklist. Udah dicari. Menu, item, tombol checklist, list fragment. Kalau nggak salah dia save, tombol save, save button kayak gitulah. Oh, nih di sini ada tombol search, item search. Ini apa lagi nih? Ini yang item-itemnya sendiri ini dari codingan berarti. Nah, terus di sini ada group terus dimasukin item sort by sama dimasukin item delete all ya. Oke.
Oke, kita ke update fragment. Nah, baru di update fragment ada button save, di sini item save, sama tulisannya sendiri delete. Di situ kita ke navigation. Nah, ini penting juga navigation. Saya tadi kan kita udah masukin navigation komponen kan di build Gradle, itu tujuannya buat kayak mindahin activity ke activity lain, tapi lebih kompleks dia, biar ada kayak animasinya. Soalnya kalau misalnya kita cuma pakai intent atau pakai fragment, ya pindah biasa. Kita lihat nih, tuh kalau misalkan secara tampilan dia begini. Di sini ada actionnya, ya kan, terus kita bisa masukin argumennya, deep linknya, global action semuanya. Nah, biar gampang saya liatin codingannya kayak gini ya. Tuh, jadi ada di navigation, ada fragmentnya di sini, ada list fragment, add fragment, sama ada update fragment. Nah, di dalam fragment ada actionnya, action masing-masing. Nah, ini yang apa namanya, yang begini-gini nih namanya actionnya. Tuh, exit anim from right to left. Nanti from right to left nanti dia jadi kayak pindah-pindah gitulah, kayak kita waktu kita bikin codingan, waktu kita ngedesain di Figma atau di XD kayak gitu. Oke, tuh sekarang nih fragment, add fragment actionnya. Nah, terus nih update fragment actionnya. Nah, di sini juga ada argumennya juga, cuy. Argumen itu nantilah saya cari argumen apaan. Nah, kalau values, kita lihat color. Nah, colornya juga sudah saya masukin. Ini kan warna default ya dari bawaan codingannya, bawaan code Android Studio-nya. Kalau ini tambahan, ada white, light, gray, dark gray. Nah, ini yang bakal saya pakai kalau misalnya kalian pengen layoutnya beda, ya tinggal ganti aja colornya gitu. String, untuk string samain tuh. Nah, sebenarnya sih bikin string mah gampang ya, tinggal kalian misalkan ketik text view, alt enter, masuk ke string, udah tinggal kasih ininya, judul di stringnya, nggak usah bikin kayak gini. Kita ke style, style sama. Oke. Nah, kalau ke drawable, nah, tuh kalian butuh icon add, icon check, icon folder. Saya nyari yang ini icon folder nih biar untuk no data ya, maksudnya pas nggak ada data kalian bikin kayak gambar muka emot kecewa kan ada kan, atau enggak kalau di Google nggak ada data gambar dinosaurus. Nah, kalau saya pernah nggak nemu, jadi saya nulis 404 error. Kalian boleh cari yang lain. Ini ada icon save, nah, buat apa nyimpen dia, buat sama icon search, mana nih icon search, nah, sama item background XML penting nih. Di situ animation. Nah, butuh juga animation ya. Bikin animation tuh penting. Tuh. Animation from left. Sebenarnya bikinnya bukan di sini, bikinnya di mana? Di layout sini nanti dia. Nah, tapi kalian nggak apa-apa sih ngoding sendiri juga. Nah, ini from right. Dari 100% ke 300% durationnya. Nah, kalau ini to left dari 0% ke minus 100%, durationnya 300. Kalian bikin juga animation to right dari 0% ke 100% dengan durasi 300. Oke, udah ya. Habis itu kita ke manifest, Android manifest XML. Nah, application-nya, activity, intent filter, sebenarnya nggak ada yang ditambahin sih kayaknya. Terus kita ke Java-nya. Nah, langsung deh ke to do app. Pertama kita bikin package data. Di dalam package data ada package model, repository, view model, fragment, sama utils. Oke. Nah, enggak, maksudnya kita kalau masuk ke to do app. Nah, di dalam to do app itu ada data, ada fragment, ada util. Ya, nah di dalam data ini ada model, repository, sama view model. Oke. Di dalam model ada class priority sama class apa nih? To do data. Kita masuk ke class priority dulu dah. Nah, di class priority cuma kayak gini. Enum class priority high, medium, low. Dalam class to do data ada. Nah, di dalam class to do data ada entity, parcelize, data class to do primary key,
sama parcel label. Parcel label juga penting juga. Nah, kita masuk ke repository, ke package repository, terus kita bikin kelas to do repository. Di kelas to do repository ini ada live data, to do DAO, sama to do data, oke? Nah, ini codingannya nih. File get all data, sort by high priority, sort by low priority. Kita bikin live data. Habis itu, nah ini kalian harus cari tahu juga nih apa arti suspend fund, apaan. Nah, habis itu udah ya. Habis itu kalian masuk ke view model, package view model, terus kalian bikin kelas to do view model. Nah, di to do view model ini kalian bakal belajar tentang dispatchers, sama kalian bakal belajar tentang launch. Oke. Ini codingannya. Kalian manggil file get all data sama file sort by high priority. Terus kalian inisiasikan di sini. Oke, udah. Habis itu converter. Di converter ini kalian bakal belajar tentang type converter sama priority. Di situ bikin namanya interface, bukan kelas ya, kita bikin interface to do DAO. Di sini kalian belajar tentang room sama live data sama to do data. Query juga penting. Oke, habis itu ke kelas to do database. Nah, ini ada konteks, ada database, ada room database, ada type converter, sama ada to do data. Synchronize. Habis itu ke fragment. Dalam fragment kalian tuh bikin package, kita bikin 3 package, ada add, ada list, ada update. Nah, di dalamnya nanti ada add fragment, list fragment, update fragment, kayak gitu-gitu. Iya, Bang. Nah, di dalam add fragment ini bakal bener-bener belajar tentang ini ya. Ini add fragment. Nah, bakal banyak belajar tentang view, share view model, to do view model, to do data, find navigation controller, view model, fragment, toss juga penting. Toss tuh yang kayak gini-gini nih. Nih lihat nih. Nah, klik ini dulu, misalnya kita save. Nah, successfully updated, ini toss namanya. Toss tuh yang muncul-muncul gitu dah pokoknya. Kita masuk ke codingannya. Private file and to do view model begini. Nah, ini view model ini ada kaitannya sama tadi build Gradle yang saya kasih tahu barusan, yang kata tentang JVM target. Dia pokoknya sebelum saya masukin itu di build Gradle tuh warna merah terus gitu. Akhirnya saya cari di YouTube, nah ketemu. Kita butuh masukin namanya JVM target. Oke. Override fund on create options menu. Override fund on options item selected. Private fund insert data. Verify data from user. Find navigation controller. Oke. Add fragment udah. Habis itu kita buka package list. Dalam package list ada package adapter. Nah, dalam package adapter ini nih, dia ada list adapter sama to do div util. Penting banget tuh to do div util. Penting. Ada layout in Flutter, view group, div util, recycler view, to do data, sama row layout binding. Nah, ini codingannya semua. Oke. To do div util class. Dalamnya ada div util sama to do data. Set get all list size, get new list size, or items the same. Oke. Habis itu kita ke list fragment. List fragment gak bikin package sama sekali ya. Ntar deh saya bikinin package-nya dah. Nah, kita bakal belajar tentang, wah ini banyak banget nih alert dialog itu yang
yang no yes misalkan are you sure want to exit gitu misalkan no yes itu alert dialog, itu bakal belajar itu. Terus bakal belajar search view juga. Search view itu yang ya pencarian kayak gitu. Habis itu view model, widget, to do data, to do view model, fragment, list binding, shared view model, list adapter, hide keyboard. Hide keyboard ini enggak sih, hide keyboard ini sebenarnya gini aja nih, saya jelasin dikit ya. Jadi kalau misalkan kalau kita pakai emulator terus kita klik terus kita mau ngetik nih, set misalkan IAA apa, nanti dia bakal muncul keyboardnya. Ini kan suka ngeganggu ya, ini kan keyboardnya. Nah itu saya hide keyboardnya ya aja sih, terserah sih kalau itu kalau mau pakai emulator. Kalau misalkan pakai HP mah ya sudah, berarti nggak perlu pakai hide keyboard. Terus pakai snack bar juga. Snack bar ini yang mana ya, lupa saya, nanti juga dah. Sama slide in up animator, animasi pindah-pindah. Jadi kan dia bisa kayak animasinya nih bisa 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 gimana ya namanya tuh, wah lupa dah bahasa Inggrisnya. Kalau slide in up ini dia pindah-pindah keren dah pokoknya. Oke, langsung aja kita ke codingannya. Class list fragment view sini, di situ set hash option menunya true, hide keyboard dan lupa, return binding root. Nah, terus kita bikin private fun setup recycler view juga, private fun swipe up to do delete, ya kan. Habis itu private fun restore delete data, override fun on create options menu buat sama override fun on options item selected. Sama query text submit sama on query text change ini kalau kita ini ya dari restore delete data ya. Habis itu ke search through database. Nah ini buat show alert dialog to confirm removal of all items from database table. Delete everything, are you sure you wanna remove everything? Tulisannya kayak gitu dah. Nanti ada yes, ada no. Oke. Habis itu kita ke swipe to delete data. Nah, di sini ada item touch helper sama recycler view. Oke. Habis itu kita masuk ke update. Di dalam update ada update fragment. Kita belajar juga apa ya sini? Sama sih yang tadi, share view model, fragment, update binding. Soalnya kan update fragment sama add fragment mirip-mirip ya. Jadi ya udahlah. Sama-sama. Habis itu nah di dalam ini ya, di dalam apa? Di dalam private fun update items, fun navigation controller kita pakai, confirm item removal. Oke. Undestroy view. Kita ke binding adapter. Di sini kita bakal belajar banyak tentang card view, constraint layout, binding adapter, sama mutable live data. Nanti saya cari tahu dah mutable live data gunanya buat apaan. Ada list fragment direction, floating action button juga. Wah gila, banyak banget ini. Ada JVM static juga. Ini codingannya parse priority intent. Kita share view model. Nah ini buat list fragment sama add atau update fragment. Di sini ada application view, adapter view, text view, context compat, Android view model, mutable live data juga. Adapter view on item select customer object, verify data from user. Nanti ini kan saya kalau misalnya terlalu kecepatan tinggal kalian ini aja, post-postin aja terus ngoding, terus kalau misalkan emang hasilnya error, maksudnya beda hasilnya, atau kalian bisa download GitHub saya, nanti saya cantumin linknya dah. Nanti tinggal bikin terus nanti kalian pelajari caranya gimana, soalnya kan nggak pakai API jadi nggak bakal error juga kalau diimpor di GitHub. Oke, habis itu kita ke utils. Aduh sebentar, baterainya habis. Bentar, mana ya?
Oke, udah. Habis itu kita masuk ke file utils. Dia kita nggak bikin kelas ya, soalnya utils doang mah nggak perlu pakai kelas-kelasan, langsung ke function hide keyboard. Ya nih kalian juga kayaknya nggak perlu dah hide keyboard, soalnya nggak pakai HP kan, bukan pakai ini kan. Apalagi kalau misalkan suruh hide keyboard di HP susah juga nanti ngetik ya. Kalau saya kan pakai emulator ya, jadi ya butuh hide keyboard. Main activity. Nah, di main activity ini butuh kelas main activity app compat activity. Apalagi ya yang itu yang perlu di share? Ya udah ya. Ya udahlah. Ini pokoknya ini aplikasi jadinya ya lumayan lah buat newbie mah. Wah, saya juga bangga bisa bikin kayak gini. Oke, mungkin see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.